Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Residivis kasus yang sama kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Pariaman. Seorang pengedar sabu-sabu lintas provinsi ditangkap. Puluhan warga binaan menderita penyakit kulit di Lapas Padang. Kami dari Polres Pariaman, dari Sat Narkoba Polres Pariaman. Berbagai cara dilakukan pengedar sabu-sabu untuk mengelabui petugas. Seperti yang dilakukan seorang residivis ini. Ade Mario menjual sabu-sabunya yang dibungkus dengan kemasan kuaci dan diberi label harga. Namun langkah yang dilakukan Mario tetap diketahui polisi. Saat ditangkap, polisi tak menemukan sabu-sabu di tubuhnya. Petugas hanya menemukan sampah kuaci yang berserakan. Namun di antara sampah itu, ada hal yang mencurigakan polisi. Yakni di salah satu bungkusnya ada label harga. Polisi curiga karena kuaci yang dijual di warung di Pariaman tak ada yang ditempel label harga. Saat kemasan itu dirobek petugas, isinya ternyata bukan kuaci, tapi sabu-sabu. Ade Mario pun tak bisa berkutik. Penangkapan itu dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di rumahnya di daerah Limau Puri, Kecamatan Limokoto Timur, Padang, Pariaman. Di rumah ini, polisi menemukan 7 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, sebuah timbangan digital, sejumlah uang tunai, dan 4 buah telepon genggam. Penemuan timbangan digital ini menjadi pertanda kuat jika Ade Mario masih berperan sebagai pengedar sabu-sabu. Padahal Ade Mario baru bebas beberapa bulan yang lalu karena kasus sabu-sabu. Terkesan adalah dia mengelabui dengan cara membungkus dengan kuaci. Jadi barang ini sistem transaksinya dengan meletakkan barang di suatu tempat dengan bungkusan kuaci yang telah diberi label harga. Berbeda dengan tangkapan-tangkapan kita sebelumnya, ada bungkus yang berupa pipet dan ada berupa plastik bening. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang pemuda yang menjadi pengedar sabu-sabu antar provinsi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya di daerah perbatasan Sungai Rumbai, Sumatera Barat dengan Bungo di Jambi pada Selasa sore. Penangkapan ini berkat adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu-sabu lintas provinsi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu ukuran sedang yang siap diedarkan. Hasil pemeriksaan sementara di TKP terungkap jika Yanmar yang berusia 42 tahun, warga Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, akan mengedarkan barang haram ini di Darmasraya. Namun rencananya berantakan karena polisi lebih dulu menangkapnya. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk diperiksa lebih lanjut. Ada informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga akan melakukan pengedaran narkoba khususnya di perbatasan antara Sumbar dan Jambi, yaitu tepatnya di Sungai Rumbai. Di tangan J dapat diamankan 3 paket sedang jenis narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Puluhan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang setiap pekannya
ada saja yang terjangkit penyakit kulit skabies atau kudis. Mereka mengalami gejala gatal dan tumbuh benjolan kecil-kecil di bagian tubuh seperti sela jari dan di bagian tubuh lainnya. Setiap hari, rata-rata pasien yang berobat ke klinik Pratama Lapas Padang berjumlah 30 orang. Separuhnya merupakan pasien dengan keluhan penyakit kulit. Selebihnya berbagai keluhan penyakit seperti flu, infeksi saluran pernapasan atas, dan penyakit lainnya. Penyakit kulitnya lebih kurang sih, hampir-hampir di bawah itulah. Rata-rata dalam sehari yang berobat berapa ini? Dalam sehari sekitar 20-30 orang. Kami bukakan dari pagi sampai sore. Jadi pelayanan pagi memang sampai jam 11 kami bikin. Tapi kami tetap standby di sini karena kegiatan lainnya kadang membawa narapidana berobat keluar rumah sakit. Kepala Lapas Muaro Padang juga membenarkan banyaknya warga binaan yang menderita penyakit kulit. Hal itu diketahui karena pihaknya rutin memeriksa laporan kesehatan pasien yang berobat di klinik Pratama. Untuk penyakit yang mendominasi dari warga binaan sendiri, kami juga sering mengontrol di lapangan. Kami melihat catatan dari tim medis kami lebih dominan ke penyakit kulit dan juga penyakit kesehatan lainnya seperti flu dan yang lainnya. Salah seorang warga binaan yang menderita penyakit jantung mengatakan sangat terbantu dengan adanya klinik di lapas. Pasalnya, penyakit yang dideritanya seringkali berdampak pada penurunan kesehatan seperti dada sesak dan badan seperti mati rasa. Pak, bisa mengulangi sakit saya, Pak. Misalnya tiba-tiba sesak nafas, Kak, bisa ditanggulangi di sini, ya lebih nyaman lah, Pak. Bapak sendiri menderita sakit apa nih, Pak? Jantung, Pak. Jantung. Sudah sering keluar di saat sakitnya kambuh? Sudah, Pak. Udah sering, udah 3 kali lah, Pak. Munculnya penyakit kulit biasanya disebabkan faktor lingkungan yang kurang bersih dan kebersihan diri yang tidak dijaga dengan baik. Robiham melaporkan dari Padang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman untuk dapat ikut pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dengan keputusan nomor 3, perselisihan hasil pemilihan umum PHPU DPD 2024 yang diputuskan tanggal 10 Juni lalu di Jakarta. Sidang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ketuanya Suhartoyo memerintahkan kepada KPU Sumatera Barat untuk menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Sumatera Barat. Paling lama selama 45 hari ke depan. Anggota DPD Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan mengikut sertakan pemohon. Terhadap putusan ini, Komisioner KPU Sumatera Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ori Sativa Syakban mengatakan, pihaknya akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Sebab hal itu terkait dengan logistik, TPS, calon anggota DPD, dan tentu saja anggaran pelaksanaan. Pada prinsipnya, KPU Provinsi Sumatera Barat sedang menunggu arahan teknikalitas pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PHPU DPD tahun 2024 yang diajukan oleh Bapak Irman Gusman. Teknikalitas itu tentu berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan TPS, pemilih, termasuk soal mekanisme penetapan calon dan lain-lain sebagainya. Irman Gusman sendiri yang saat ini sedang berada di luar negeri mengatakan sangat bersyukur dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Selanjutnya, dirinya bersama tim akan mempersiapkan rencana kerja untuk menyongsong pemungutan suara ulang DPD RI.
tentu bagaimana mekanismenya, dan tim saya telah siap di lapangan untuk melakukan komunikasi dengan KPUD. Nah, apa-apa yang perlu dilakukan. Nah, tentu secara tidak langsung sekarang tim saya telah melakukan menyusun rencana-rencana kerja, kemudian program, dan kemudian implementasi di lapangan. Karena bagaimanapun waktunya kan sangat terbatas, hanya diberikan 45 hari. Sebelumnya Irman Gusman dinyatakan tidak lolos sebagai calon DPD RI pada pemilu 14 Februari lalu karena pernah dihukum dalam kasus korupsi. Meski gugatannya dikabulkan MK, namun Irman Gusman juga diperintahkan untuk menginformasikan jati dirinya, termasuk pernah dipidana dalam kasus korupsi melalui media massa. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.